Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa menikmati kembali anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih-Nya yang luar biasa. Amin. Biarlah pagi hari ini kita datang untuk mempersembahkan syukur kita. Karena begitu luar biasa Tuhan di dalam setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita awali morning call pagi hari ini dengan doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas semua yang sudah Kau limpahkan di dalam setiap hidup kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan semua berkat-berkat-Mu Tuhan yang sudah kami nikmati itu semua karena Engkau. Maka layaklah pagi hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mau bersyukur karena Engkau sungguh baik. Bapak, sebelum kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu, Kau tilik setiap hati kami dimanapun kami berada yang mendengarkan acara ini. Tuhan, Kau tilik setiap hati kami. Kalau Engkau masih dapat segala dosa salah, Tuhan ampuni setiap kami. Basuh dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga pagi hari ini Tuhan, setiap kami boleh layak Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau. Biarlah darah pendamaian itu, darah yang kudus itu mendamaikan antara setiap kami dengan sesama kami, juga antara setiap kami dengan Engkau. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh layak Tuhan untuk kami masuk ke ruang tahta-Mu yang kudus, dan kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Cengkram kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ambil alih kami semua, pikiran kami, hati kami, perasaan kami, bahkan mulut, lidah, bibir kami untuk menyembah-Mu. Ambil alih dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Cengkram kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kendalikan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah, kami mau memuji bukan karena kekuatan kami, tetapi kami boleh memanifestasikan kuasa Roh Kudus di dalam setiap kami, sehingga siapapun yang mendengar acara ini Tuhan boleh mengalami Engkau Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan acara doa ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami percaya Tuhan, Engkau tiada batas. Dimanapun kami berada, Engkau ada di tengah-tengah kami, membawa kami untuk mengalami Engkau dan mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kami datang dalam hadirat-Mu. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus.
dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau yang Bapa, tinggikan namamu, tinggikan nama tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu hari ini berjalan bersamamu Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Kau. Kaulah satu-satunya jalan hidupku Tuhan. Pegang tangan kami, tuntunlah
datang dengan segenap hati kami Tuhan. Ku datang Tuhan ya Bapa, dalam hadirat ini hidup kami Tuhan. meriaskan kekudusan. Haleluya ya Yesus. Seluruh surga Sujud menyembahmu, ku tersyukur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersyukur dan berseru. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau yang kudus, Allah semesta alam. Haleluya, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga
sayangmu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada luput tak berteru. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu, setiap tidak akan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, sebab tidak akan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, setiap tidak akan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ini yang selalu kami rindukan padamu ya Bapa. Kami tidak ingin jauh darimu, Bapakku. Ya menyenangkanmu, hatiku lebih dalam mengenalmu, Bapakku indah. Layakkan aku untuk menyembah-Mu di balik wilayah suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di
kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Mengucap syukur atas-Mu Tuhan. Bila sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang begitu limpah atas kami. Kami rasakan begitu indah. Hari lepas hari kami lewati bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terus sertai kami Tuhan dalam hidup ini. Kami mau melangkah Bapa bersama-Mu untuk menapaki hari yang baru hari ini Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu terus memegang kami untuk kami berjalan bersama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, urapi kami, urapi setiap kami yang mendengar Tuhan. Biarlah apa yang Kau sampaikan Tuhan, isi hati-Mu sendiri Bapa, yang Kau ceritakan, yang Kau perkatakan bagi setiap kami. Terima kasih, mengucap syukur Bapa. Berkaryalah Roh Kudus bagi setiap kami. Berikan kami hati sebagai seorang murid yang siap mendengar, merenungkan, bahkan melakukan segenap firman-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, senang sekali Bapak Ibu bertemu kembali pagi ini bersama kami, Pastor Haryanto, juga Pastor Liana yang dari GBI Sekaria Menganti. Kami percaya hari ini adalah hari yang terindah, hari yang baru, hari yang Tuhan beri, dan kami percaya kita semua mendapatkan berkat-berkat baru daripada Tuhan. Amen. Tema pagi ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan apa yang Tuhan suruh sampaikan, yaitu tentang menjadi terang, ya. Yang terambil di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. Efesus 5 ayat yang ke-8. Efesus 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Amin. Haleluya. Jadi terang itu bukan cuman suatu panggilan, ya. Menjadi terang bukan hanya sebagai perintah Tuhan saja, tapi ada yang lebih dari itu Bapak Ibu, ya. Jadi terang itu harus jadi lifestyle atau gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, yaitu sebagai pengikut Kristus. Sebab ayat di atas mengingatkan kepada setiap kita bahwa memang kita dahulu adalah kegelapan. Artinya dahulu sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita hidup di dalam kegelapan. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita sudah dikatakan di sini, kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa hiduplah sebagai anak-anak terang. Inilah identitas kita yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai pengikut Kristus yang setia. Ya, perlu kita pahami Bapak Ibu, mulai hari ini kita semua adalah anak-anak terang. Menjadi terang bukan supaya kita itu elok untuk dilihat. Menjadi terang bukan kita itu untuk sedap dipandang. No, bukan cuman itu. Tetapi menjadi terang itu kita memancarkan sinar Kristus, sinar terang Tuhan di dalam kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Amen. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa menjadi terang bukan supaya kita dilihat terus bersinar, bukan. Tapi kita harus menyalurkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita.
Dengan demikian Bapak Ibu, orang-orang di sekitar kita bisa merasakan terang kasih Kristus, terutama orang-orang yang belum mengenal Kristus, ya. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Di sini dikatakan Bapak Ibu, sebagai pengikut Kristus, kita ini mempunyai terang di dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam kehidupan kita, kita ini memancarkan sinar daripada Tuhan sendiri. Untuk itulah, makanya firman Tuhan mengatakan kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Menjadi suratan Kristus yang terbuka bukan cuma untuk dilihat orang, tapi bisa dibaca orang. Apa yang kita lakukan itu harus mencerminkan terang kasih Kristus, ya. Jangan sampai kita itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya, Bapak Ibu. Jadi orang yang memiliki sinar terang daripada Kristus, atau yang memiliki identitas sebagai anak-anak terang, kelihatan banget wajahnya itu selalu senyum, selalu sukacita, nggak pernah cemberut, nggak pernah manyun, ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena terang Kristus ada di dalam dirinya. Orang yang menjadi anak-anak terang itu hidup apa adanya, ya, tidak dibuat-buat. Jadi itulah yang dipancarkan oleh Tuhan, ya, kepada kita, supaya kita bisa memancarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Menjadi terang Kristus, mengikut Kristus, kita itu diutus untuk menjadi terang di dalam dunia ini. Bukan cuma di gereja, bukan di dalam persekutuan doa, atau bukan di dalam komunitas rohani kita saja. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan utus kita untuk bisa menjadi terang di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dalam lingkungan sekitar kita, di dalam pekerjaan, di dalam manapun kita beraktivitas, kita harus menjadi terang. Amen. Tidak tertutup kemungkinan Tuhan sendiri akan membawa orang-orang yang sudah ada di dalam kegelapan ini untuk datang kepada kita, supaya mereka bisa mendapatkan terang kasih Kristus, ya. Bapak, bukan kita yang mencari-cari orang supaya kita sinari, tidak. Kristus sendiri membawa orang-orang yang hidupnya di dalam kegelapan itu datang mendekat. Ini yang pernah kami alami Bapak Ibu, ya. Jadi sebagai pengikut Kristus itu harus kita berbaur dengan masyarakat, dan kita tidak hidup di dalam kebiasaan masyarakat itu, tetapi kita harus hidup berbeda, ya. Ya, Yesaya 42 ayat 6 dikatakan apa? Yesaya 42 ayat yang ke-6. Silakan. Yesaya 42 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tangan kananmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Amin. Amin. Haleluya. Jadi ayat ini sangat luar biasa sekali. Di sini Tuhan sendiri yang berkata Bapak Ibu, bahwa aku inilah Tuhan, telah memanggil engkau, maksudnya kita ini yang dipanggil, gitu. Jadi kita yang sudah merasa terpanggil di dalam Tuhan, itu ada tujuan daripada Tuhan bagi kita semua, ya. Tujuannya apa? Tuhan bermaksud apa? Untuk penyelamatan, ya. Tuhan telah memegang tangan kita, ya. Dan Tuhan telah membentuk kita dan memberi kita menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi semua bangsa. Woi, bayangin itu Bapak Ibu. Luar biasa enggak kita? Sangat luar biasa sekali. Siapa kita? Makanya kalau kita flashback ke belakang, kita ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang harusnya terbuang, orang-orang yang harusnya sudah ada di neraka. Tapi oleh karena kasih Kristus, gitu, kasih Allah yang begitu besar, sehingga kita ini menjadi hamba yang mulia. Seperti biji mata Tuhan sendiri, kita ini dijaganya. Biji mata seseorang itu sangat berarti. Tanpa ada biji mata ini orang nggak bisa melihat. Kalau biji mata ini kemasukan satu debu aja, rasanya waduh, pengennya
nggak nyaman lah, pengen dikeluarkan. Itulah, jadi mata ini harus dijaga. Demikian kita ini adalah biji mata Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kita dibentuk untuk diutus dengan satu tujuan, untuk penyelamatan, ya. Jadi selain gaya hidup, ya, kita juga harus punya passion. Harus ada dorongan dari hati kita, harus ada niat, ada hasrat yang menggebu-gebu, ya Bapak Ibu, supaya untuk bisa menjadi terang, untuk bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu bagaimana caranya? Ya, inilah kita sebagai anak terang harus berani, ya, karena Tuhan itu nggak memberikan roh ketakutan, tapi Tuhan itu memberikan keberanian bagi setiap kita, ya. Memang nggak mudah, memang sulit, tapi kita boleh belajar dari kisah kehidupan seorang Yusuf. Yusuf itu yang dulunya dia sejak muda usia 17 tahun sudah menjadi gembala. Tapi oleh karena Yusuf hidupnya kudus, tulus, ya toh, dan dia juga tidak main-main dengan dosa. Sepanjang perjalanannya disertai Tuhan. Meskipun banyak cobaan, banyak persoalan, banyak masalah, Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, dikucilkan, ya, bahkan dijual. Tapi Yusuf tetap tulus, dia nggak dendam, dia nggak marah sama saudaranya. Dia tetap melakukan apa yang bisa dia lakukan dengan ketulusan hati. Bahkan ketika dia di rumah Potifar, istri Potifar menggoda. Itu adalah sesuatu cobaan yang bukan menyakitkan, tapi mengenakan. Tapi Yusuf sempat menolak, karena Yusuf tidak main-main dengan dosa. Sehingga di ayat yang Kejadian ayat 39, Kejadian 39 ayat yang ketiga, apa kata? Kejadian 39 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Amin. Disinilah, ya. Jadi Yusuf melakukan apa yang dia lakukan, tapi dia tidak main-main, dia serius dengan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan. Tuhan menyertai. Bukan Yusuf yang merasakan, tapi Yusuf dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Yusuf sendiri tidak merasa bahwa dia itu berhasil dengan apa yang dilakukannya. Tapi orang lain mengakui bahwa apa yang dikerjakan Yusuf itu dibuat Tuhan berhasil. Amen. Inilah hebatnya seorang Yusuf. Jadi kita ini harus dilihat orang sebagaimana Yusuf dipandang orang, ya. Bukan Yusuf yang melakukan, ya, tapi Yusuf gak merasa bahwa aku berhasil. Aku gak merasa aku disertai Tuhan. Tapi ketika Yusuf hidup kudus di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan dan Tuhan menyertai, dan itu orang lain yang melihat. Bahkan tuannya sendiri melihat, ketika melihat Yusuf, Yusuf disertai oleh Tuhan, dan Tuhan menjadikan segala yang dilakukan Yusuf menjadi berhasil. Wow, luar biasa. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita, oh, aku sudah merasa disertai Tuhan, oh, aku sudah melakukan ini, melakukan itu, tanpa aku nggak mungkin bisa jalan. Seringkali manusia begitu. Jadi dia merasa dia sudah disertai Tuhan, dia merasa bahwa dia sudah melakukan segala-galanya dan itu berhasil. Itu bukan sinar terang daripada Tuhan. Dia memancarkan sinarnya sendiri, Bapak Ibu, ya. Seharusnya seperti matahari menyinarkan sinarnya ke bumi, ke bulan, memantulkannya ke bumi. Itulah kita. Sinar terang daripada Kristus, yaitu kasih-Nya, sudah diberikan kepada kita. Dan kita nggak bisa berdiam diri. Kita harus salurkan kasih itu kepada orang lain yang membutuhkan uluran tangan kasih Kristus. Supaya dengan demikian, Bapak Ibu, nama Tuhan yang dipermuliakan. Amen. Karena orang Kristen itu begitu baik, ya. Nah, Kristennya yang disebut, bukan orangnya, ya. Karena Kristen itu penuh kasih. Siapa kasih itu? Yaitu Tuhan Yesus sendiri yang penuh kasih. Ya. Amen. Jadi ini yang harus kita lakukan. Jangan seperti yang lainnya. Bapak Ibu,
masih ingat ada tokoh yang namanya matahari. Dia kehilangan sinarnya, kehilangan terangnya. Siapa dia? Tokoh yang bernama matahari itu adalah Simson. Simson itu dari bahasa Ibrani adalah matahari kecil atau matahari. Ya. Simson itu kekuatannya ada di mana, Bapak Ibu? Ada orang merasa bahwa kekuatan Simson itu ada di rambutnya. Simson kuat karena rambutnya gondrong, nggak bisa digunting, ya, sehingga dia itu menjadi kuat. Ada orang yang bilang kekuatan Simson itu ada di dalam ototnya. Ototnya terlalu kuat, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, semuanya itu memang benar, nggak salah sih, dia kuat. Tapi yang paling benar, ketika Simson disertai Tuhan, terang Tuhan ada di dalam Simson dan Simson menjadi kuat. Bayangkan, hanya dengan rahang keledai dia mengalahkan 1.000 orang Filistin. Itu kalau bukan Tuhan menyertai Simson, nggak mungkin Simson kuat. Tapi dengan adanya terang Tuhan di dalam Simson, Simson itu masih coba-coba hidup di dalam dosa. Ketika dia kenal sama Delila. Siapa Delila? Saudara bisa buka sendiri di dalam Alkitab, ya. Itu adalah seorang yang istilah bisa dikatakan orang sundal. Bapak Ibu, Simson ini sudah dirayu sampai 3 kali, akhirnya luluh. Luluh karena dia jatuh cinta kepada seorang Delila. Nah, disinilah Simson itu jatuh di dalam dosa. Dia coba-coba main dengan dosa. Dan disitulah kekuatan Simson mulai hilang. Rambutnya dicukur, matanya dicungkil, ya. Dia sehingga tidak bisa melihat. Apa yang ada di pikiran Simson itu semuanya gelap. Nggak ada terang Tuhan lagi di dalam dirinya. Nggak ada kekuatan lagi di dalam dirinya. Sehingga dia berputar-putar di dalam penggilingan itu. Ya, disuruh melawak sama orang-orang. Bayangkan Bapak Ibu. Dari situ, nah, kalau seseorang tidak ada terang Tuhan, tetap aja berputar-putar dengan masalahnya, berputar-putar dengan kehidupannya, ya, pusing masalah sakit penyakitnya, ya berputar-putar tentang itu aja. Pusing dengan ekonominya, ya berputar-putar dengan ekonominya. Tapi ketika terang Tuhan ada di dalam diri dan diresponi, dia hidup benar di hadapan Tuhan, masalah itu tidak akan ada lagi, Bapak Ibu. Inilah luar biasanya kalau kita hidup seturut dengan rencana Tuhan. Karena kita sudah dipilih, sudah dipanggil dengan maksud tujuan daripada Tuhan sendiri, yaitu keselamatan. Yuk, kita buka. Ini ada pernyataan Tuhan yang begitu lebih tegas di dalam Yesaya 60 ayatnya yang ke-1. Yesaya 60 ayat yang ke-1. Ini adalah perkataan Tuhan yang lebih tegas lagi, Bapak Ibu. Yesaya 60 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Ya, saya ulang. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini suatu kehendak Tuhan yang lebih tegas, ya. Bangkitlah itu adalah suatu kata perintah supaya kita menjadi bangkit dan menjadi terang. Bukan hanya begini-begini aja. Menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, itu harus dinamis, bukan yang statis. Bahkan pernah Bapak Pastor Abraham Renpi ya pernah menyampaikan hal itu ketika berkhotbah di gereja kami. Kita menjadi orang Kristen harus dinamis, jangan yang statis, ya. Kita harus bergerak, ya. Jangan menjadi orang Kristen yang stuck begini-begini aja. Ini sudah nggak zamannya lagi, Bapak Ibu, ya. Sebab Tuhan itu adalah Allah yang inovatif menurut saya. Inovatif itu ada suatu perubahan. Terus Allah itu bergerak ke sesuatu yang baru. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia selalu berjalan mencari orang yang berdosa, mencari orang yang sakit, mencari orang yang lemah, bukan mencari orang yang benar. Ini yang Tuhan lakukan. Begitu juga dengan kita. Jadi terang bukan hanya memancarkan, tapi bertindak, ya. Selain dengan perkataan, juga dengan doa, jadi dengan perbuatan baik kita. Inilah yang menjadi tujuan daripada
kita menjadi anak-anak terang. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya amanat agung Tuhan terpenuhi atau tergenapi di dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau bagi setiap kita. Karena Tuhan sendiri ngomong, jadikanlah semua bangsa muridku. Tujuan Tuhan mengangkat kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang atau menjadi hamba-hamba Tuhan. Hanya satu pesan Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi disinilah yang harus kita lakukan. Susah memang, sulit memang, iya gampang. Tapi caranya ada dua. Satu, kita harus memiliki cara hidup yang berbeda. Kontras antara terang dan gelap. Kita nggak boleh sama. Hidup kita itu harus terang. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, berpegang pada pengharapan. Karena di dalam pengharapan itu ada kehidupan Bapak Ibu ya. Ayat yang terakhir di dalam 1 Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, dan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan supaya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala. Bapa, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang berkehendak atas kami Tuhan. Pagi ini kami terima segenap firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan dan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak terang seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.